bukan BMK. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu sekalian semuanya, tetapi hanya ingin berbagi atau istilahnya diskriminasi ya, berbagi atas data tentang pemahaman saya ya, pemahaman saya yang saya pelajari beberapa minggu ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan kami ya untuk mendengarkan tentang pemaparan tentang budaya positif ya yang ada pada modul guru penggerak dan juga pada modul platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi ini ada kaitannya, ada sinkron antara di guru penggerak dan PMM itu berkaitan. Jadi pada kegiatan pagi hari ini bisa juga nanti yang membutuhkan akses data untuk PMM bisa juga dilakukan di tempat ini satu kali. Jadi yang sudah mengerjakan di topik budaya positif bisa langsung nanti ambil dokumentasi seperti itu. Dengan Bapak sekalian untuk menghemat waktu kita lanjut saja. Ya, diskriminasi budaya positif modul 4. Ya, jadi mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin ada juga teman kita yang sudah menyelesaikan yang ini yang menyelesaikan diskriminasi ini yang sudah sempat juga mengikuti kegiatan ini, mungkin bisa kembali mengulang supaya merefresh kembali ingatan kita mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dari tujuan pendidikan yang menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi kita ini kan selalu itu kan penelitian ya, jadi KHD ini atau Ki Hajar Dewantara ini kita selalu dianjurkan untuk menuntun anak. Jadi anak-anak kita itu pada dasarnya sudah memiliki kodratnya masing-masing ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita sudah bisa merubah dasarnya anak itu ya, lakunya dasarnya anak. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang sudah bagaimana sudah kita arahkan, kita sudah atur, sudah berikan perubahan, memberikan motivasi, tapi selalu juga masih dalam koridor yang salah. Mungkin disitulah kodratnya ya, lakunya. Seperti ibaratnya di sini seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi KHD mengatakan misalnya kita menanam padi. Jadi padi itu pasti akan tumbuh menjadi padi ya, menjadi gabah dan menjadi beras. Padi itu tidak akan nanti berbuah menjadi mangga atau padi tidak akan berbuah menjadi tanaman lain. Kita sebagai guru hanya bisa memupuknya, memberikan pupuk, merawatnya, memberikan air. Jadi itulah kodratnya, kekuatan alamnya, kodrat alamnya anak itu. Jadi tidak bisa kita apa-apa. Makanya kalau ada anak-anak siswa yang sudah beberapa kali masuk ruangan BK, ya, masuk ruangan BK sudah sekian kali tapi tidak berubah, berarti itu adalah kodratnya sudah. Jadi kita sudah serahkan sudah pada alam, ya, seperti itu.
ya. Jadi itu. Jadi itulah dari KHD ya, Jakarta Selatan. Kita hanya menuntut, guru saja menuntut. Ya, berikutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif inilah yang akan kita bahas ke depan itu mengenai apa-apa semua komponen-komponen pada budaya positif. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid. Nah, jadi dalam budaya positif ini ada 7 konsep inti ya, atau 7 konsep utama yang akan kita bahas, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga ini. Jadi inilah yang akan saya paparkan, yang akan saya rekomendasikan pada pagi hari ini ya. Jadi budaya-budaya positif dari intinya adalah dari 7 ini. Apa semua itu? Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama ya, perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Di rakan di belakang rakan 47 itu ada plastik. Nah, jadi ini sebelum kita lanjut di sini ada permainan ya, permainan menggepalkan tangan ya, menggepalkan tangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian begini. Jadi di sini ada apa pemantik ya. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta ya berpasangan ya, berpasangan ya berpasangan A dan B ya. Jadi misalnya kan Ibu bermain dengan Ibu Suryati berpasangan, sama Aki dengan berpasangan. Jadi antara pasangan itu saling satu mengepalkan tangan atau tidak. Nah, jadi antara A dan B. Jadi yang tidak mengepalkan tangan itu berusaha menyampaikan ke teman itu, pokoknya bagaimana cara teman itu bisa membuka gepakan tangannya. Bukan dengan cara dipaksa, dipegang tidak, tetapi dengan cara bahasa, dengan perkataan. Nah, yang yang mengepalkan tangan itu bisa dibaca bahwa bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, paham ya? Nah itu, saya misalnya semuanya berpasangan, ya, silakan. Pak Beri dengan Pak Rafi, ya, satu yang berpasangan, satu berpasangan, tidak. Jadi yang teman ya, silakan berbicara gimana caranya dia itu mau dibuka. Ya, sedangkan itu yang itu adalah hal yang sangat berharga sekali, yang berharga. Iya, apapun itu kita tidak tahu apa isinya. Pokoknya katakan, saya membuka itu samulan isinya, terserah ibu. Ya. Saya apa isinya, samulan itu isinya bagaimana, apakah bisa saya lihat dan lain sebagainya. Yang
penting bagaimana usahanya Bapak Ibu supaya itu bisa terbuka. Apakah dia mau buka atau tidak, terserah dari yang mengembangkan tangan. Ayo, boleh. Ya, ya, Ibu Suryati dengan Ibu Nur, ya, silakan dibujuk Ibu Nur ya, bagaimana caranya? Ya, Ibu Pranita juga. Ya, Ibu Pranita Ibu Ana, nah. Ibu Anu yang membujuk. Nah, ya, dibujuk atau dihadik, kemudian dimarahi, bagaimana? Bagaimana? Oh, kan dia membuka tangannya. Setelah mau dibujuk-bujuk, mau dirayu-rayu, mau diluar tangan, apakah boleh demikian? Ayo. Jadi di tangan itu ada sesuatu yang berharga itu, berharga bagi hidup kita. Nah, sudah. Nah, oke. Terus sudah di sini ada pertanyaannya sekarang. Nah, oke. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Membuka atau tidak? Nah, jadi dari tempat yang tadi, apakah tadi membuka tadi Ibu Nur itu dibuka tadi? Dibuka. Ya, dibuka tadi Ibu, dibuka. Ya. Kalau dibuka apa alasannya? Kenapa mau membuka? Oh, tidak dibuka. Ya, tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Apa alasannya? Ya, oke. Tadi Bapak buka, tadi buka. Ya, kenapa dibuka? Punya sepakatan. Berarti empat kali sampai dibuka. Ya. Jadi Pak tadi mungkin apa? Rayuan itu bagaimana tadi? Apa bisa dibuka dari kepala? Belikan sensor dibuka. Itu berarti tadi dibuka, tidak. Apa tidak dibuka? Privasi. Sangat berharga ya, dibuka. Ya. Ini juga tadi tidak dibuka juga. Kenapa? Privasi. Oke, mantap ya. Nah. Iya. Oh iya. Apakah saya bisa bertanya dengan dia kenapa dia tidak? Iya, itu jelas. Kenapa tadi tidak dibuka kan? Privasi juga. Gitu. Jadi sudah dengan berbagai cara dibujuk rayu dan mungkin ada yang dimarahi tapi tidak juga dibukanya. Nah, jadi dalam kegiatan itu ya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Yang punya tangan ya? Kita sendiri ya yang punya tangan ya? Ya, yang punya kontrol adalah kita. Walaupun mau di apa, mau dimarah, mau dirayu, ya. Tapi kalau kita memang ada sesuatu yang kita yakini di situ, memang tidak bisa mau digoyang oleh orang lain, kita akan tetap dengan tidak membuka kepala tangan kita. Ya, prinsip. Nah, jadi apa wujud apa maksudnya dari permen itu di dalam budaya positif ini? Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa apapun yang kita mau lakukan untuk membudayakan hal yang baik atau positif atau ke orang lain, mempengaruhi orang lain, tapi kalau dari diri sendiri tidak mau berubah, maka tidak akan bisa, begitu ya, itu intinya. Jadi apapun yang kita lakukan ke siswa misalnya mau dimarahi sekian kali, mau dihukum seberat-beratnya, tapi kalau dari dalam diri itu siswa tidak ada perubahan, tidak akan bisa berubah, gitu. Jadi itu intinya ya. Tapi tetap ada cara-caranya untuk bagaimana kita berusaha untuk merubah itu. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya, poin yang kedua.
disiplin positif. Oke, apa makna disiplin? Nah, itu makna disiplin. Kita sering mendengarkan setiap hari disiplin, setiap apel, disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan. Ya, itu betul. Ya, jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi disiplin itu adalah belajar, ya, artinya belajar, disiplin belajar. Jadi selama ini kita salah memakai disiplin dengan kata yaitu biasanya kita artikan disiplin itu adalah kepatuhan, ya, kepatuhan orang lain dengan apa yang kita inginkan, misalnya. Tapi menurut Socrates dan Plato itu belajar, ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri, ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang kita akan kembangkan nanti, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi lihat disiplin kemampuan memerintah diri sendiri. Ya, jadi disiplin itu bukan memerintah orang lain sebenarnya. Ya, kita selalu memerlukan disiplin. Nah, tapi sebenarnya itu adalah kemampuan kita memerintah diri kita sendiri, ya, untuk mengontrol, menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan. Ya, jadi bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai manusia kita memiliki 5 dasar kebutuhan. Ya, jadi menurut dalam pembelajaran ini kita memiliki 5 dasar kebutuhan. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Kita butuh makan, ya, makan hidup adalah yang utama, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Semua yang kita lakukan sehari-hari oleh guru, oleh siswa, pasti semuanya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, serta ada contoh, ya, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh siswa, apakah kebutuhan mana yang dia capai. Ada sebuah kasus, ya. Ibu Ria, guru kelas 6 SD, misalnya kan, sedang bingung menghadapi tugas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, ini adalah kasus, ya, misalnya dalam sebuah kasus, jadi ada anak namanya Agus sering mengambil makan siang temannya. Nah, kenapa Agus bisa melakukan seperti itu? Kebutuhan apa yang Agus inginkan? Ya, jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, ya, jadi diidentifikasi. Kita identifikasi. Pertama, di sini ada 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Misal kita panggil tuh anak, Agus kita panggil, ternyata dia tidak diberikan makan siang oleh orang tuanya, tidak diberi bekal. Ternyata Agus itu
membutuhkan apa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah survival atau apa itu bertahan hidup. Karena dia lapar kan, dia bekal, jadi dia harus cuma bekal temannya. Nah, jadi dia kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup yang dia ingin penuhi. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Ya, temannya Agus menjadi perhatian sama Agus. Berarti Agus ini ingin mencari cinta dan kasih sayang dari temannya. Kan ada kan siswa begitu ya, siswa nakal sama temannya. Siswa itu ingin diperhatikan sama teman-temannya. Iya, bukan cuma di sekolah, tapi di rumah kita punya anak kan sering apa nakal apa, jadi mereka ingin kita punya perhatian lebih kepada mereka. Nah itu kebutuhannya si Agus. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya dari takut dan menuruti keinginannya. Power itu apa? Kekuasaan. Jadi Agus ini dia merasa hebat karena sering mengganggu temannya takut. Jadi Agus ini memiliki kebutuhan merasa kuat. Dia merasa kuat, juga dia mengganggu temannya. Itu yang dia ingin capai. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia membutuhkan kebebasan. Dia sudah dikasih bekal oleh orang tuanya, tapi masih juga ambil bekal teman. Berarti Agus ini membutuhkan apa? Kebebasan. Dia ingin bebas, ya. Jadi dia terserah apa yang dia inginkan. Yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Jadi anak Agus ini punya menginginkan kebutuhan fun atau kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ya. Ya, ada jenis kebahagiaan tadi. Kesenangan ya, fun, kesenangan. Nah, jadi dia hanya senang-senang saja gitu ya, hanya karena ingin senang, jadi dia ingin mengganggu temannya. Jadi dia kalau temannya menangis, dia senang melihatnya gitu. Temannya kesal, dia senang. Nah, itu kebutuhan yang dia ingin capai. Aku itu. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun tindakan siswa kita di sekolah, pasti ada di antara 5 itu yang dia ingin penuhi. Misalnya apa? Anak-anak belajar, dia bolos. Kira-kira apa yang mereka ingin penuhi? Kebebasan. Mereka ingin bebas. Kemudian ada mungkin yang berkelahi di sekolah apa, mungkin dia ingin menunjukkan kekuasaannya ya, kekuasaannya gitu. Dan lain sebagainya. Atau ada juga siswa yang ingin yang itu ada ingin jadi sanjung-sanjung di kelas. Oh ini bagus sekali, tulisanmu rapi sekali, rambut bagus. Dia jadi senang dia semakin rajin sekolah. Karena dia ingin sayang dari gurunya. Ya apalagi ibu-ibu ya seperti itu. Nah itu kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Nah kemudian berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan dari awal itu ada yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, semua perilaku yang tadi yang kelima itu, 5 dasar kebutuhan itu, dia terbagi dari 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi yang dari eksternal atau yang dari luar itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kan siswa tadi untuk menghindari hukuman. Jadi dia misalnya pas ada orang lamban untuk hukum dia di tempat lain ya berjalan. Dan dia untuk menghindari itu dan hukuman. Ya, kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan. Misalnya siswa atau anak kita, Pak, saya
rajin apel, karena ada imbalan. Misalnya, ya kalau SD kan bisa ada tuh yang mau menjawab kasih bintang, gitu, mendapat bintang 1, bintang 2 atau penghargaan atau apalah yang bisa kita berikan kepada siswa kita, imbalan. Jadi itu hanya motivasi dari luar, dan itu tidak tidak bisa panjang, itu hanya sementara. Ya, misalkan dulu kan, makanya sekarang itu Bapak Ibu sekolah-sekolah melarang sudah memberikan di rapor itu juara 1, juara 2 gitu kan. Nah, sekarang itu. Jadi karena untuk mencegah motivasi dari eksternal atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kita punya anak kan, kalau kamu dapat juara 1, ibu mau kasih hadiah, ya kan? Mau kasih motor atau mau kasih sepeda, ya. Nah, itu kadang-kadang kita sudah lakukan, tetapi dari pembelajaran ini ternyata itu dilarang, benar. Itu dilarang sekali. Karena apa? Suatu saat kalau dia tidak mendapatkan juara, dia akan merasa down, begitu, ya. Atau mungkin suatu saat, misalnya dia di kelas 1, wali kelasnya misalnya Ibu Suryati. Ibu Suryati sebagai wali kelasnya selalu memberikan penghargaan. Oh, siapa yang rajin diberikan piagam, diberikan bintang dan lain sebagainya, pokoknya diberikan penghargaan. Ketika itu anak naik di kelas 2, lain wali kelasnya, dan beda perlakuan wali kelasnya, tidak memberikan lagi penghargaan seperti itu, dia akan merasa lain. Kenapa dulu saya waktu kelas 1 diberikan seperti ini, sekarang tidak? Nah, sehingga apa? Motivasinya belajarnya akan berkurang, karena dia belajar ingin sesuatu seperti itu. Jadi yang ingin kita capai itu adalah motivasi internal, ya, untuk menghargai diri sendiri, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi secara internal, nah, itu yang jangka panjang proses berlakunya. Nah, ini ada kasus, ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IPA menjadi gugup, IPA menjadi gugup, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju, ya, Pak, ya? Menurut Anda, nah, kenapa tidak setuju? Mengapa? Karena ya, Pak. Mereka mengurangi tersebut mengalami itu dari ajaran ini. Ya. Jadi dampaknya itu kalau yang dilakukan oleh tersebut tidak memiliki kepercayaan dirinya. Yang lain bagaimana? Apa? Ya, itu dan tidak memiliki kepercayaan diri, ya. Jadi yang dilakukan Pak Seno tidak tepat, ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Bapak Ibu yang lain, apa itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Nah, kenapa hukuman bukan konsekuensi, ya? Kita akan bahas, ya. Nah, jadi pada kasus ini kita sebelum masuk ke materi mengenai hukuman, apakah itu hukuman, apakah konsekuensi, misalnya siswa terlambat, misalnya baru disuruh jalan jongkok atau keliling lapangan, nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Nah, sebentar kita ada yang dengan hukuman, ya ada konsekuensi, atau siswa datang terlambat masuk kelas, gurunya sudah mengajar, dia lambat datang, dan gurunya menyuruh dia, kamu dulu membersihkan lingkungan depan kelas. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, lambat masuk kelas dapat hukuman. Oke, baiklah, kita akan nanti untuk menjawab itu, ya kita paparkan dulu sedikit mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi, ya. Jadi ada tiga tindakan yang kita sering lakukan pada siswa. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Dan ke bawahnya lagi, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak atau anak menjaga panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak menjaga pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Tidak menjadi korban, mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, antara hukuman dan konsekuensi itu beda tipis, ya. Tapi restitusi itu jauh perbedaannya. Nah, jadi ada lagi yang ini. Hukuman itu misalnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua ini peraturannya adalah kamu harus, kamu jangan, ya, itu kata-kata kita, kan. Lalu konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi kalimatnya kita itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu nanti ada contoh dari kasusnya, ya. Jadi apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Ya. Lalu hukuman dia negatif. Kalau konsekuensi netral, restitusi itu positif. Nah, itu contoh, ya. Awas, ya, kalau dilakukan lagi, awas, ya. Kalau yang konsekuensi dilakukan apa yang saya katakan. Kalau yang restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi ada perbedaan kata-kata itu, ya, yang ingin disampaikan. Jadi dia ada kode paksaan, kemudian ini. Kadang-kadang kalau hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tahu sudah salah, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Itu sudah hukuman. Kalau konsekuensi, dia murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, dia murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi restitusi itu nanti yang akan diharapkan kepada guru-guru. Maksudnya yang ingin, yang harus diterapkan kepada guru-guru. Lalu hukuman ini, ya, tidak bisa guru menjalani konsekuensi dengan menjalankan kritik, menyindir dan merendahkan. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa contoh. Nah, mari kita berlatih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi saya kasih lembaran kertas kepada Bapak Ibu sekalian. Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan nanti ditulis nomor 1 apakah dia hukuman atau konsekuensi. Tinggal ditulis hukuman atau konsekuensi, ya.
Ya, jadi ini kita baru kita ada dua opsi tadi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Ya, tapi nomor 1 tulisnya 1 apa? Ya. 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 Masih besar? Sudah paling besar sudah. Empat menggantikan kata tugas dengan yang telah dicoret-coret. Ya. Yang telah dicoret-coret. Ya. Biar sana, jangan mobil sana. Ada. Itu pakai itu seperti itu. Sudah, santai saja bro. Ya bisa itu. Silakan kemudian. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan. Tinggal dibuat ya. Nomor 1 itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Bisa ditulis ya. Bisa ditulis. Ya. Hanya menyebutkan saja apakah itu konsekuensi atau hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Sudah berbesar. Ini. Oke. Ke atas. Ini Bu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Baik. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir berdiri di depan kelas kami mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas kami mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, nomor berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Ya. Sudah maksudnya? Boleh ya? Oke. Kalau sudah, mungkin bisa dari ibu di sini mungkin bisa saya minta untuk menjawab yang nomor 1. Ibu Nur Baisul, nomor 1 apa nomor? Hukuman. Oke, hukuman. Terus lanjut ibu setelah hukuman juga nomor 2, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Ya, nomor 2 ibu sudah. Nomor 2 ibu ya, sorry. Nomor 2 konsekuensi. Lanjut nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, lanjut nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, berikutnya nomor 5, berjemur di lapangan basket. Ibu hukuman. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Lagi, ya, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman juga. Oke, mari kita lihat. Ya. Apakah sesuai dengan jawaban pertanyaan saya? Sesuai ya? Ya. Nah, hukuman itu tadi pemaparan sebelum dan kalau itu menyakitkan ya, menyakitkan murid, kemudian membuat patah hati murid. Kalau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu kan tidak terlalu berat, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu juga tidak terlalu berat dan menyakitkan. Itu konsekuensi yang harus diterima oleh murid. Nah, berikutnya restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, jadi ini sangat ya, dalam modul ini yang saya pelajari ya, ketika menerima mengetahui materi ini, saya baru tahu ya, ternyata kita ini sebagai guru kita mengalami 5 posisi ini sebagai guru. Yang pertama kita sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, jadi kelima posisi kontrol guru ini yang ada pada diri kita. Nah, kita lihat dulu kasus-kasusnya seperti apa, ya. Apa itu penghukum, apa itu pembuat merasa bersalah, bagi teman, pemantau, dan manajer. Ya. Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, penghukum itu guru berbuat itu menghardik, menunjuk, ya, kemudian menyakiti, menyindir, ya. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau guru sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu juga sebuah pengantar ya. Kemudian, kalau penghukum, kadang-kadang kita berbicara seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengeluarkan kau. Kalau kamu begini, saya akan memindahkan atau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah membuat ibu kecewa. Nah, jadi itu adalah kata-kata seorang guru, dia sebagai pembuat rasa bersalah, Kalau sebagai teman, lakukan tapi kepada ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Ya, nanti bapak akan bantu. Nah, jadi itu kita sebagai teman gitu. Pemantau. Nah, pemantau ini biasa dia menghubungkan dengan peraturan-peraturan saja. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan dan lain sebagainya.
Nah, jadi itu pemantau. Kalau manajer, apa yang saya yakini, apa yang kamu yakini, hal tersebut kamu, kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kalau manajer itu kita kembalikan ke siswa, apa yang dia mau lakukan untuk memperbaiki masalahnya, gitu. Itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini kita kalau siswa misalnya ada kasus apa, jadi kita kembalikan ke siswa apa yang dia mau lakukan untuk mengubah itu. Nah, itu manajer. Jadi kita diharapkan itu menjadi seorang manajer gitu. Ya, jadi dalam panduan ini dalam pembelajaran ini kita diharapkan untuk menjadi manajer. Seorang manajer. Jadi kita berbicara kepada siswa itu, kita mencari permasalahannya bagaimana dan solusi itu diserahkan ke siswa kembali gitu. Apa yang mau dia lakukan itu diperbaiki. Sebentar ada contohnya. Ya. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi dia membuat merasa kita membuat siswa itu merasa bersalah, gitu kan? Iya ya, saya hari ini bersalah sama guru ya. Gitu. Saya kasihan sama guru saya gara-gara saya, gitu kan? Nah, kalau penghukum kamu tidak benar-benar melakukannya, kamu dan lain sebagainya, masa-masa penghukum ya. Kalau teman, ayolah lebih bapak ibu, ya. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ya, jadi kita kembalikan. Jadi solusi itu diberikan ke siswa. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Kita ada video, ini ya, contoh video ya. Mungkin apakah ada yang ditonton atau belum, saya putarkan ya. Contoh video yang menggambarkan seorang penghukum, seorang sebagai teman dan juga sebagai manajer juga yang 5 tadi itu ya. Dasar.
Ya kalau itu begitu ya. Begitu ya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah bersama-sama menyaksikan. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang ini, yang disarankan untuk membimbing murid ya. Jadi kelima posisi itu, ya, yang selama ini mungkin sudah ada ya, kelima-lima itu sudah kita lakukan, misalnya kan, atau hanya ada satu posisi yang kita lakukan setiap hari, apakah penghukum terus atau dan teman, tetapi posisi yang sering sekali ada ya, kalau ketika kita melakukan sub ya, sub itu banyak yang mempercepat ini. Kadang-kadang dibilang mereka itu tidak sesuai dengan sekolah, maksudnya tidak efektif. Ada yang mengatakan kalau posisi penghukum itu yang paling penghukum yang paling efektif, maksudnya membuat saudara itu yang banyak orang protes mengenai ini. Kenapa harus menjadi manajer? Bahkan kalau menjadi manajer malah anak-anak dikasih hati kita jatuh kadang-kadang. Coba dari struktur mengatakan harus sebagai manajer ya, karena penghukum itu adalah masa-masa lalu, zaman penjajahan juga, zamannya kita, bukan zaman sekarang juga. Nah, jadi sebagai manajer lah yang diharapkan. Jadi kita manajer ini kita mengembalikan mencari solusi dengan cara menanyakan kembali ke siswa itu apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan itu seperti itu. Jadi dia sering terlambat. Jadi dikembalikan lagi ke dia. Jadi saya harus mencari alarm, harus dan lain sebagainya. Apakah seperti itu ya? Ya. Lanjut, Bapak sekalian. Ya, keyakinan kelas ya. Ya, ini benar ya. Kita kan ada butuh ya di pembahasan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gusen dan Lapar, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik secara seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas ini kalau sebelumnya kita biasa menggunakan istilah kesepakatan kelas ya. Kita kan bisa masuk kelas di awal semester, kita bikin dengan siswa aturan di kelas, misalnya terlambat jangan terlambat, apalagi tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh apalagi main HP, tidak belajar dan lain sebagainya. Itu kan kita sering kita lakukan. Nah, untuk sekarang ini itu sudah bergeser, kita ubah dengan istilah keyakinan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas kita ganti, itu sudah tidak berlaku lagi, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih positif atau terkandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau kesepakatan kelas itu kan kadang-kadang ada kata-kata, misalnya jangan ribut di kelas, jangan bermain HP dan saja. Nah, itu kan mengandung kata-kata negatif ya, jangan, tidak boleh, dilarang dan lain sebagainya. Itu kan kata-kata negatif. Nah, tetapi jika keyakinan kelas ya, dia cenderung ke kalimat positif. Misalnya kan jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita ganti bahasanya jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, jadi kita mencantumkan ya kalimat
positif, kita ganti kalimat negatif yang sudah kita biasa buat di peraturan kelas. Itu. Misalnya lagi, misalnya. Nah ini contoh ya, sebuah contoh. Misalnya siswa jangan ribut saat belajar. Kita ganti menjadi setiap anggota kelas perlu belajar, atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, tentu harusnya kalimatnya yang kita buat. Jadi kalimat-kalimat kesepakatan kelas yang di awal itu banyak terkandung kalimat-kalimat negatif, ya, nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang-barang miliknya. Nah, misalnya kan dilarang mengambil pulpen teman saat belajar. Nah, itu kan misalkan terjadi kan di kelas itu betul pas belajar ditinggal sebentar hilang dari pulpen. Nah, pada izin ke depan buang mudah, pas dia kembali dia pulpen sudah hilang di mejanya. Itu sering begitu kan di kelas. Nah, jadi kesepakatan misalnya jangan mengambil barang teman. Nah, kita ubah menjadi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, itu keyakinan kelas yang kita perlu terapkan di kelas, ya. Setiap kita mau mengawali mungkin setiap awal semester kita guru, ya, kita guru. Kadang-kadang masing-masing guru beda-beda keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya. Nah, segitiga ini yang terakhir ya, segitiga restitusi untuk kalian. Jadi segitiga restitusi ini tadi masih ada hubungannya tadi dengan 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Sebab melalui restitusi guru dapat ya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, tadi kan kita kan tahu kan bahwa kelima kontrol tadi kita disarankan menggunakan posisi manajer. Nah, sebagai seorang manajer itu kita penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvariasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa itu salah melakukan misalnya yang tadi datang terlambat, jadi distabilkan, oh ya kamu terlambat, ya mengapa terlambat, apa alasannya, itu. Jadi distabilkan. Kemudian kita juga yang kedua validasi tindakan yang salah. Oh ya, nah tidak semua orang juga pernah melakukan kesalahan itu, seperti itu kan. Semua orang pernah melakukannya, gitu. Bukan hanya kamu yang pernah lambat, bapak juga pernah lambat, seperti itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ditanya, kamu lambat datang sekolah ini, keyakinan mana yang kamu langgar? Oh, saya melanggar peraturan keyakinan kelas, misalnya disiplin, gitu. Jadi dia tahu sendiri kesalahannya, dia melanggar ini. Nah, sehingga kita bisa memberikan solusi. Nah, jadi kamu tahu kamu sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin kelas. Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, sehingga nanti misalkan dia akan secara alarm dan menyampaikan ke kakaknya atau ibunya untuk membangkitkannya lebih awal. Gitu. Nah, jadi tahapan-tahapan itu ya.
menstabilkan identitas. Berpuasa itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu kata-kata kita kepada para siswa. Kalau ada siswa yang membuat salah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya, itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, ini kita sampaikan, kita pertanyakan ke siswa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting berbuatmu. Ya, misalnya dia berkelahi dengan temannya karena temannya ingin mengambil uangnya. Dia tidak kasih uang itu, sehingga dia berkelahi. Nah, jadi kita bisa katakan kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, jadi apa yang sudah diyakini sebelumnya yang dibuat di kelas, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas, kita tanyakan ulang yang mana yang dia langgar, gitu ya. Misalnya dia berkelahi, dia merokok, misalnya apa yang dia langgar dari keyakinan yang kita sepakati. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari segitiga restitusi ini sudah saya contohkan ya sama siswa penerapannya, cuma karena speakernya tidak bagus, ya, jadi misalnya sebuah kasus kan, gitu ya. Nah, ini kan contoh kasus yang banyak segitiga restitusi itu yang sudah saya praktekkan. Patut sudah dilihat BBC menambal ban dalam motornya, lupa, atau permintaan lupa. Namun setelah tidak sengaja ban motornya robek dan tidak bisa dipakai lagi. Melihat hal itu, lupa marah-marah dan berkata kasar kepada Fatur dan menyuruh mengganti rugi. Namun Fatur menolak karena dia hanya disuruh. Mereka saling debat dan akhirnya datang guru untuk mendamaikan mereka dan memanggil ke ruangan. Nah, jadi ini kemarin waktu minggu yang lalu ya. Cuma suaranya tidak jelas ya. Jadi kita maksudnya siswa disaksikan dulu identitasnya seperti yang tadi itu, yang langkah-langkahnya tadi dihabiskan, baru validasi kesalahannya, sehingga panjang jadi bilang validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan ya, jadi tindakan itu ya bukan cuma kamu yang pernah melakukan itu, tapi kita juga pernah ya gitu. Jadi kita dia penguatan gitu ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu dan bukan cuma kamu sendiri yang melakukannya, pada juga orang lain yang melakukannya gitu. Jadi supaya membesarkan hatinya gitu ya. 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 Oke Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang dari pemaparan tadi Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan atau kurang jelas, mungkin sama-sama kita belajar di sini ya, karena ini masih berproses ya, masih belajar. Jadi kalau ada pertanyaan yang kurang atau tidak mampu saya jawab, ini ada sejawabnya juga ya sudah duluan ya, bisa membantu nanti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, restitusi inilah yang harus, apalagi ibu guru BK ya, guru BK ibu, penerapan segitiga restitusi ini
ya, ini mengembalikan kesadaran murid kembali menjadi awal, kembali ke awal. Ya, maksudnya ketika dia merasa sudah bersalah, takut, ketika kita restitusi, dia akan kembali ke posisinya semula. Dia akan kembali ke anggota kelompoknya dalam keadaan bagaimana dia sebelum melakukan kesalahan itu. Artinya dia tidak disalahkan sepenuhnya. Kamu ini salah, gitu ya. Jadi kita disarankan seperti itu, ya, seperti itu. Karena kan ini namanya di dunia pendidikan seperti ini, apa? Ada yang setuju, ada yang tidak, gitu ya. Jadi banyak perdebatan, ya. Ada yang lebih setuju, saya setuju sebagai penghukum, gitu. Banyak, ya, dari umur lain itu, dari daerah lain ya, ketika kita setuju, saya setuju sebagai penghukum karena sebagai penghukum lebih efektif bilang, lebih jerah anak-anak seperti itu. Ya, ya, oke, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya? Ya. Jadi lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan kembali bahwa saya ini bukan menggurui, tetapi hanya berbagi saja, ya, sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Bu Vera, ada tambahan mungkin masukan? Silakan Bu Vera. Terima kasih. Ya. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan, terutama itu tentang nah, untuk seperti yang tadi yang membentukkan kesepakatan kelas itu bagusnya itu memang dibentuk pada saat awal proses pembelajaran awal semester. Misalnya ini kan awal semester 2 itu di bulan Januari. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan kesepakatan kelas yang visual. Nah, setelah itu kesepakatan itu perlu kita pantau sejauh mana dia berhasil atau adakah yang perlu ditambahkan lagi di kesepakatan itu. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan menghasilkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang kita masukkan dalam keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan dari hasil kesepakatan kelas itu. Terutama untuk Bapak Ibu yang wali kelas itu sangat bagus untuk proses pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak itu tidak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan karena mereka sudah menyepakati apa-apa yang berlaku di kelasnya. Misalnya pada saat guru belajar itu tidak menggunakan HP misalnya tanpa izin guru. Nah, mereka bisa kontrol dan tidak bisa pegang HP kecuali kan minta izin dulu dari guru. Jadi kemarin itu saya kan kelas saya terangkan ini, alhamdulillah mereka mendengarkan, mereka bisa praktekkan, bisa kontrol diri mereka. Jadi suasana pembelajaran itu ada kondusif. Jadi bagus sekali kalau masalah ada tenaga tentu ada konsekuensi. Karena kalau kedapatan dia menggunakan tidak berekam tadi, berekam sudah, baru saya tekan lagi dia. Stop tadi, terus. Tadi hidup tadi, ya. Iya. Baru saya tekan lagi. Iya, baru. Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari Bu Vera. Ya, silakan untuk Misteri. Mungkin ada masukannya atau tambahan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apakah kira-kira kelas bisa terbawa ke lingkungan sekolah? Dapat di luar kelas ya. Ya. Keyakinan kelas ini, macam tadi waktu contoh video tadi, kan dia 8 dasar, itu kan sudah di luar kelas kan, 8 dasar. Tapi kita tadi ditanyakan apakah keyakinan kelas mana yang tadi yang dilanggar. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu kan ada mungkin hadir sesuai dengan jam belajar, begitu. Jadi kalau dia lambat datang ke sekolah itu sudah sama dengan dengan keyakinan kelas juga, dengan keyakinan kelas seperti itu. Karena keyakinan kelas tadi yang tadi misalnya bahwa keyakinan kelas akan melahirkan keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah itu bisa dibuat oleh sekolah, begitu. Mungkin aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah itu tinggal dijadikan keyakinan sekolah. Jadi dia lebih menyeluruh ya ke segala aspek, bukan hanya di kelas saja. Tetapi diawali dari kelas. Dari kelas itu juga kalau kata terlambat, misalnya merokok, itu pasti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Karena sesuai dengan apa yang kita pahami di kelas, kalau di keyakinan kelas itu ada tentang rokok, melarang merokok, pasti sudah masuk keyakinan kelas. Atau lambat datang sekolah, jadi dia masuk di keyakinan kelas juga. Seperti itu. Saya kira itu betul ya. Ya. Semua kelas itu menerapkan dan membuat keyakinan kelas, saya yakin itu bisa menghasilkan sebuah keyakinan sekolah. Kemarin kita kolaborasinya wali kelas, guru-guru, dan terutama itu kita bisa ini ke kepala sekolah, kita bisa kenapa mereka Pak, bagaimana kalau sekolah ini ada sebuah keyakinan sekolah. Nah, itu kan kita ambil dari keyakinan kelas yang awalnya dari keyakinan kelas. Tata tertib sekolah itu bisa diubah menjadi keyakinan kelas. Siapa keyakinan sekolah? Menjadi sebuah keyakinan sekolah. Mungkin di buku satu dengan Iya. ya, jadi itu nanti kan ada kelompok siswa. Nah, itu boleh diperkenalkan atau dicari Bisa juga tinggal mengubah kalimat yang ada pada peraturan sekolah itu. Iya, betul. Ya, ada lagi punya cukup? Ya, cukup ya. Oke, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ada partisipasi Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya harapkan kita saling mendukung. Siapa tahu Bapak Ibu ke depan yang punya juga acara kegiatan kita akan dukung juga. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.